kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Terima kasih buat malam hari ini ya Aba, mari ya Roh Kudus, Engkau sampaikan isi hati-Mu, aku menjadi alat untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu, kuasailah aku sepenuhnya ya Tuhan, dan segala sesuatu Engkau yang dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih kami menyambut kebenaran firman-Mu, dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin, amin. Ya baik, shalom semuanya, selamat malam. Ya puji Tuhan kembali hadir ya di dalam persekutuan Roma Roti ini. Dan banyak dari Anda yang saya sudah kenal, tapi banyak juga dari Anda yang belum saya kenal. Tetapi puji Tuhan kalau bisa ketemu di dalam persekutuan Roma Roti ini luar biasa. Nah saudara, bagian saya adalah tentu sesuai dengan panggilan saya akan bagi tentang bagaimana sebagai orang-orang percaya kita harus memahami waktu-waktu Tuhan. Karena terus-menerus saya harus bagikan ini supaya setiap orang percaya pada akhirnya mengerti bahwa hari-hari yang kita lalui, waktu-waktu yang kita lalui, tahun-tahun yang kita lalui bukanlah hari-hari biasa, tetapi hari-hari yang kita lalui itu semua sudah ditetapkan dan sudah Tuhan atur semuanya. Hanya apa yang saya lihat dalam kehidupan orang percaya, orang Kristen pada umumnya, tidak banyak yang menyadari bahwa Tuhan udah set, Tuhan sudah atur di dalam setiap waktu-waktu yang ada supaya rencana Tuhan tergenapi. Ada beberapa ayat-ayat populer yang pasti Anda sudah mendengar, yang saya akan bagikan kepada Anda, kemudian kita akan lihat di waktu Tuhan sekarang ini seperti apa. Nah ayat-ayat populer itu yang kita selalu dengar, yang adalah diambil dari Pengkhotbah 3 ayat yang pertama dan ayat yang ke-11. Kita mau lihat itu lagi dan kita akan lihat apa yang dikatakan. Karena dulu saya pun tidak mengerti apa yang dikatakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 11 ini. Dikatakan untuk segala sesuatu ada ya masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ketika awal-awal kehidupan kekristenan saya cuma tahu bahwa Tuhan punya waktu, tapi saya tidak mengerti bagaimana menerjemahkan, bagaimana menjelaskan ayat ini. Tetapi seiring dalam perjalanan hidup saya, ketika Tuhan memanggil saya masuk di dalam pelayanan, baru Tuhan mulai membukakan sedikit demi sedikit bahwa inilah yang harus dipahami oleh setiap orang percaya, bahwa ada agenda Tuhan yang Tuhan taruh di dalam setiap waktu-waktunya Tuhan itu sendiri. Maka itu alasannya pengkhotbah menulis ini, mencatat ini, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ini lebih berbicara kepada timeline-nya Tuhan. Dan kita perlu tahu bahwa orang-orang Yahudi sangat mengerti tentang timeline. Kemudian di ayat yang ke-11 dari Pengkhotbah 3 dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, gitu ya. Jadi kalau kita cuma baca begini saja, maka tidak ada orang yang bisa mengerti waktu-waktu yang dilalui seperti apa. Tapi kalau kita melihat apa yang ada dalam kehidupan orang-orang Yahudi, paradigma mereka, dan apa yang Tuhan ajarkan melalui Musa, bagaimana ketetapan-ketetapan yang harus mereka ikuti, bagaimana dengan perayaan-perayaan mereka, maka di situ orang Yahudi mengerti. Karena Alkitab itu ditulis dari paradigma orang Yahudi. Di dalam perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani, dalam perjanjian baru ditulis dalam bahasa Greka, Romawi. Tetapi itu semua ada di dalam paradigma Yahudi. Nah, orang Kristen ini tidak mengerti waktu-waktu Tuhan, sehingga yang kalau saya lihat bahwa perjalanan hidup orang Kristen karena tidak tahu Tuhan berbicara apa di dalam waktu-waktu yang Dia tentukan, akhirnya orang Kristen perjalanannya itu kalau saya mau katakan hambar. Kenapa hambar? Karena tidak mengerti apa yang Tuhan katakan di dalam waktu-waktu. Sementara kalau menurut pemahaman orang Yahudi, mereka tahu bahwa waktu-waktu yang ada di dalam bulan-bulan yang ada itu tuntunannya sangat jelas. Jadi yang kita harus lihat ini bahwa mari kita mengacu kepada apa yang ada pada orang Yahudi. Apa yang ada di dalam setiap lintasan tahun. Kalau Anda mau tahu bagaimana Habakuk berdoa, Habakuk seorang intercessor, ketika dia berdoa, maka Tuhan membawa Habakuk masuk melihat lintasan tahun-tahun yang ada di atas. Lalu di dalam doanya, dalam Habakuk 3 ayat yang kedua, maka Habakuk berkata, Tuhan telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan. Kutakuti, artinya dia sangat respect.
Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Jadi bagaimana Habakuk bisa tahu dan dapat mendengar kabar tentang Tuhan dan segala pekerjaannya Tuhan itu? Itu ada di dalam lintasan tahun. Habakuk diperlihatkan semua event-event, peristiwa-peristiwa yang ada di dalam lintasan tahun. Maka itu Habakuk berdoa, hidupkanlah apa yang ada di dalam lintasan tahun itu supaya terjadi di bumi. Sehingga kalau ketika Tuhan melihat kejahatan di bumi ini, maka Habakuk minta belas kasihan Tuhan demi agenda Tuhan yang ada di dalam waktu-waktu Tuhan itu. Gitu ya, jadi itu Habakuk. Nah, bagaimana dengan orang Kristen? Kalau orang Kristen tidak mengerti waktu-waktu Tuhan, maka perjalanannya jadinya hambar. Ya. Ada berapa banyak orang Kristen yang merasa kok Tuhan tidak menolong, kok sepertinya Tuhan belum buka jalan. Karena Tuhan telah menetapkan jawaban-jawaban itu di dalam waktu yang Tuhan sudah atur itu sendiri. Bahkan di dalam Yesaya, ayat populer lagi yang akan saya perlihatkan kepada Anda, yang berkata begini, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Jadi lagi-lagi pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Jadi even ada doa-doa tertentu yang Tuhan akan jawab sesuai dengan waktu yang dia tetapkan. Biasanya saudara, kalau doa-doa yang Tuhan jawab di dalam waktu yang dia tetapkan, itu pasti dahsyat. Kenapa? Ada waktu-waktu Tuhan di mana di dalamnya ada pesan-pesan yang luar biasa yang akan dimanifestasikan ke bumi. Dan tentunya di dalamnya ada juga doa-doa yang kita pernah naikkan. Jadi Bapak Ibu jangan kecil hati, jangan kecewa, bahkan jangan marah sama Tuhan. Kalau mungkin Anda berdoa di waktu yang lalu sepertinya doanya kok nggak dijawab. Bukannya tidak dijawab, tapi Tuhan masukkan doa-doa kita di dalam waktu perkenanan, di dalam waktu di mana ada agenda Tuhan di situ. Dan pasti dahsyat. Nah, ini yang tidak banyak dipahami, tidak banyak ditangkap oleh orang Kristen. Dan akhirnya apa? Orang Kristen tidak tahu harus berbuat apa di dalam perjalanan hidup mereka. Orang Kristen hanya percaya Yesus adalah Tuhan, tetapi tidak tahu apa yang Tuhan katakan di dalam perjalanan hidup mereka. Nah, hari ini saya mau katakan bahwa kalau Anda mengikuti tahun-tahun Tuhan, maka apa yang saya sampaikan ini Anda bisa mengerti karena Tuhan punya kehendak. Ya, Tuhan punya kehendak untuk di setiap tahun-tahun itu kehendak Tuhan dinyatakan. Bagaimana dengan kehendak Tuhan yang ada di tahun Ibrani yang sekarang, yaitu tahun 5782. Kalau tahun Gregorian kan 2021 ya. Tetapi kalau menurut kalender Ibrani, di mana disitulah Tuhan menyimpan misteri dan ketetapan-ketetapannya untuk termanifestasi, dan peristiwa-peristiwa besar dimanifestasikan di situ. Nah, apa yang Tuhan sampaikan kepada saya untuk saya teruskan kepada setiap orang, bahwa di tahun 5782 ini adalah tahun yang amat sangat penting buat setiap kita orang percaya. Saya jelaskan aja secara rinci. Kalau Anda kepingin tahu secara detailnya, secara profetiknya, Anda bisa mengikuti YouTube saya, Timothy Parengkuan Official. Karena di situ kita sudah bagi dalam bentuk seminar ya. Berarti ada beberapa sesi di situ. Tapi di sini saya hanya bagi beberapa supaya paling tidak kita mengerti bahwa apa sih yang sedang Tuhan kerjakan sekarang ini, di waktu-waktu sekarang, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pandemik ini, apa sih? Bagaimana sih Tuhan mau ngomong apa sih gitu ya. Maka di tahun 5782 ini sebenarnya ya sudah dimulai dari 5780 yang adalah akhir 2019, September 2019 ke September 2020 itu kalender Ibrani 5780. Kemudian September 2020 ke September 2021 itu 5781. Orang katakan itu P Aleph. Kemudian September 2021 sampai ke nanti tahun depan September 2022 itu 5782. Yang sekarang sedang memasuki 5782. Sebenarnya dari sejak 5780 Tuhan sudah beritahukan kepada kami, saya sudah sampaikan bahwa satu dekade ini adalah dekade yang benar-benar harus kita pahami. Karena di dalam 10 tahun ini, ya dekade yang namanya P ini, kita ada di P Beit sekarang 5782. Tuhan mau supaya kita menangkap
pesan yang dia katakan selama 10 tahun, di mana perkataan Tuhan yang Tuhan telah lepaskan itu harus mulai terjadi satu persatu di dalam kurun waktu 10 tahun. Nah, di bait ini yang adalah September 2021 ke September 2022. Lalu mungkin Anda berpikir, Pak, kok rumit amat? Bukankah sebagai orang Kristen kita santai-santai, relax aja? Yang penting kita percaya kepada Yesus. Bukankah Jesus is enough? Bukankah Yesus itu sudah cukup? Benar. Tetapi jangan lupa, Tuhan itu punya aturan. Ya. Kita tidak bisa bypass, kita tidak bisa melanggar ketetapannya. Karena Tuhan sendiri, Dia yang buat ketetapan, maka Dia harus menggenapi ketetapan. Ya. Jadi apa yang ada pada orang Israel dengan tahun-tahun itu, ketika kita orang-orang percaya kepada Yesus, kita pun harus tahu bahwa begitu kita percaya kepada Yesus, sebenarnya Yesus memasukkan kita di dalam keluarganya Dia, di mana di dalam keluarganya Dia yang adalah anak sulung Bapa sendiri yang adalah bangsa Israel, Tuhan memberikan ketetapan. Berarti orang-orang Kristen pun seharusnya juga mengerti tahun-tahunnya Tuhan, ya. Jadi kalau ada dalam pemikiran santai aja, yang penting kita Yesus sudah cukup. Ya, kita tahu Yesus sudah cukup, tapi untuk kita mengerti dengan jelas perjalanan hidup kita, Tuhan telah melepaskan agendanya lewat tahun-tahunnya Dia. Kalau kita tidak mengerti tahun-tahun yang Tuhan telah berikan, maka kita yang rugi sendiri. Karena di dalam setiap tahun-tahun itu ada message-nya, ada agendanya. Itu yang harus kita ketahui. Nah, saya di dalam perjalanan kehidupan saya lihat bahwa dulu bahkan saya tidak mengerti akan hal itu. Maka akhirnya saya bisa menemukan bahwa inilah yang membuat sebenarnya perjalanan orang Kristen itu tidak kokoh. Karena banyak sekali gangguan, banyak sekali serangan, banyak sekali perbuatan-perbuatan iblis yang berusaha melemahkan. Akhirnya orang-orang Kristen banyak terbawa hanyut kepada apa yang setan perbuat. Karena tidak mengerti di dalam setiap tahun itu yang dari Tuhan itu ada pesan-pesannya. Di 5782 atau P-Bait ini, pesan yang ketika saya berdoa saya dapat dari pemahaman tahun Ibrani, maka pesannya begini. Di 5782 ini berbicara tentang the house, rumah, yang adalah rumahnya sendiri. Dan di dalam pesan itu saya terima bahwa Roh Kudus singkapkan bahwa inilah tahunnya setiap orang-orang yang ditebus, ya, orang-orang yang sudah ditebus dan dimeteraikan oleh namanya, itu harus dibawa masuk di dalam rumahnya. Ada apa? Maksudnya dibawa masuk dalam rumahnya karena begini, hanya di dalam rumahnya fondasi itu harus dibangun kembali. Rupa-rupanya ketika saya berdoa, apa maksudmu Tuhan? Dengar baik, ini Roh Kudus katakan, banyak dari orang-orang yang aku tebus, fondasinya satu dengan yang lain berbeda. Sekalipun mereka disebut anak Tuhan, sekalipun mereka disebut orang percaya, tapi fondasinya berbeda. Aku di tahun 5782 ini, aku mau membawa mereka masuk supaya mereka dibangun di atas fondasi yang sama. Ketika saya berdoa, Tuhan bagaimana ini? Dan Roh Kudus jelaskan, jemaat mula-mula dibangun di atas fondasi yang sama. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan kekristenan, fondasi itu jadinya berbeda. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam sejarah Alkitab, terjadi satu masa kegelapan yang namanya masa kegelapan gereja. Akhirnya fondasi itu tidak lagi benar seperti jemaat mula-mula. Muncullah yang namanya aliran-aliran, gelombang-gelombang, denominasi-denominasi. Padahal jemaat mula-mula tidak ke sana, tapi fondasi ini yang pada jemaat mula-mula itu membuat mereka sangat kuat. Nah, di 5782 ini Tuhan memanggil mereka untuk supaya mereka kembali dibangun di atas fondasi yang sama. Tujuannya apa? Supaya mereka memiliki hati yang sama, paradigma yang sama, dan bahasa yang sama. Rupa-rupanya Roh Kudus menjelaskan, orang-orang yang berkata aku adalah anak Tuhan belum tentu paradigmanya sama, belum tentu bahasanya sama, belum tentu doktrinnya sama. Padahal jemaat mula-mula semuanya sama. Mereka dibangun dalam paradigma yang sama, bahasa yang sama, pola pikir yang sama. Mereka dibangun benar. Tapi dalam perjalanan waktu jadinya berubah.
Jadi di 5782 Beit namanya, Tuhan berkata, aku harus memanggil mereka yang aku tebus, supaya aku bangun kembali fondasi yang pernah dibangun di jemaat mula-mula. Supaya fondasi imannya sama. Ternyata pada jemaat mula-mula iman mereka sama, tetapi orang-orang Kristen sekarang ini imannya udah gak sama, hatinya gak sama, paradigmanya gak sama, bahasanya gak sama. Kalau lihat jemaat mula-mula, imannya sama, bahasanya sama, paradigmanya sama. Sehingga mereka, pergerakan mereka pada waktu itu, jemaat mula-mula pergerakan yang spektakuler. Bayangkan pada waktu itu betapa cepatnya Injil itu menyebar. Padahal belum ada HP, belum ada gadget, belum ada TV, tidak secanggih sekarang. Belum ada fax. Kalau zaman sekarang fax mungkin udah tidak terlalu ini, masih laku apa enggak ya fax. Tapi waktu zaman saya, waktu saya masih kerja itu, yang namanya fax itu, pager itu sangat hidup sekali. Zaman sekarang sudah cukup dengan gadget, dengan email, udah beres gitu ya. Bahkan tanda tangan di atas gadget pun bisa sekarang. Tapi zaman jemaat mula-mula semuanya nggak ada. Tapi beda keadaan spiritual mereka dengan orang-orang yang sekarang, orang Kristen sekarang. Teknologi nggak ada, tetapi mereka mampu memiliki iman yang sama, mampu memiliki bahasa yang sama, mampu mempunyai pola pikir yang sama. Jadi ketika masuk ke 5782, Tuhan berkata, aku mau membawa mereka masuk, supaya fondasi itu disamakan semuanya. Paradigmanya sama, bahasanya sama, imannya juga sama. Sehingga di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah permasalahan, akan terjadi perbedaan kembali. Ya, akan terjadi, harus terjadi perbedaan. Kalau tidak demikian, kalau Tuhan tidak panggil untuk dibangun di dalam rumahnya lagi, di dalam fondasi yang sama. Karena fondasi itu, yang namanya fondasi yang sama cuma ada di dalam satu rumah. Ya, bukan di jalan. Di dalam rumah fondasinya harus sama. Jadi itu pengertiannya. Anda bayangkan kalau orang-orang percaya sendiri tidak mempunyai fondasi iman yang sama, tidak mempunyai bahasa yang sama, tidak mempunyai pola pikir yang sama, maka tetap menjadi bulan-bulanan dari kuasa kegelapan, menjadi permainan oleh kuasa kegelapan. Dan bahkan banyak dari antara orang-orang percaya yang akhirnya mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan fondasi. Ketika Tuhan mau membangun fondasi, satu kali Tuhan melepaskan satu statement yang sulit dimengerti oleh orang-orang Farisi. Yaitu dikatakan begini, bait suci ini akan runtuh dan aku akan membangunnya kembali. Waduh, orang Farisi menganggap Yesus ini adalah pemberontak. Padahal Yesus tidak berbicara secara fisik, tetapi itu terjadi juga. Akhirnya bait suci itu runtuh. Karena gini, perkataan Yesus itu sebenarnya mengandung arti yang sangat dalam. Bait suci ini akan runtuh dan aku akan membangunnya kembali. Berbicara sebenarnya tentang bagaimana fondasi yang benar itu yang harus dibangun. Tapi Tuhan juga meneguhkan ternyata secara fisik. Maka bait suci di Israel sana juga akhirnya runtuh. Dan kita harus tahu bahwa Yesaya juga pernah bernubuat tentang fondasi yang terlalu berbeda-beda satu dengan yang lain, yang dibangun oleh banyak keturunan. Hasilnya temboknya lobang-lobang. Coba kita lihat di ayat itu. Yesaya berapa tuh ya, 49 atau 48, dikatakan bahwa kamu diutus untuk membangun kembali ya fondasi yang telah diletakkan banyak keturunan, sehingga terjadi tembok yang berlubang-lubang, tidak rata. Kemudian itu akan dibangun rata supaya tempat itu dapat dihuni. Oh 58, sorry. Yesaya 58 ayat 12. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Kenapa? Dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan, apa permasalahannya? Sebab hasilnya adalah tembok yang tembus atau bolong-bolong. Jadi ini adalah nubuatan, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Jadi rupa-rupanya saudara bahwa di tahun sekarang ini, menurut kalender Ibrani 5782, ternyata banyak fondasi yang tidak sama satu dengan yang lain. Anda bisa bayangkan, di antara anak-anak Tuhan, di antara orang Kristen, di antara kalangan sendiri, banyak yang fondasinya nggak sama. Makanya apa? Pekerjaan Tuhan yang dahsyat itu tidak bisa dinyatakan karena fondasinya
tidak sama. Satu dengan yang lain. Fondasinya berbeda-beda. Jadi saya harus sampaikan bahwa di waktu sekarang ini, Tuhan bersungguh-sungguh di tengah-tengah pandemik, Tuhan mau kembali supaya fondasi dibangun dengan sama. Sehingga ketika fondasi dibangun dengan sama, arahnya nanti supaya iman setiap orang percaya itu sama. Pola pikir setiap orang percaya itu sama. Bahasa dari orang percaya itu sama. Tidak mix, tidak gabung dengan bahasa dunia, bahasa manusia lama, enggak akan gabung. Tetapi benar-benar bahasa yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi apa yang Tuhan mau pada hari ini, berikanlah dirimu untuk dibangun di atas fondasi kebenaran firman itu lagi. Bukalah hatimu untuk menerima koreksi. Bukalah hatimu untuk menerima teguran. Sebab inilah waktunya untuk kita dibangun di atas fondasi yang sama. Kenapa? Supaya kita juga layak akan berbahagia. Kita juga layak akan bersuka cita ketika fondasi yang lama itu dibongkar dan dibangun di atas fondasi yang benar. Dan tentunya ketika fondasi sudah dibangun, temboknya naik, maka kemuliaan Tuhan akan turun di atasnya. Jadi saudara-saudara dimanapun Anda berada, mari supaya apa? Ketika kita menyembah pun kita memiliki spirit yang sama. Orang yang dibangun di atas fondasi yang sama pasti akan memiliki spirit yang sama ketika menyembah Tuhan. Dan pasti akan memiliki pengakuan yang sama kepada Tuhan pencipta alam semesta ini. Dan tentunya Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar melalui orang-orang yang demikian. Karena ketika saya berdoa, Roh Kudus jelas berkata bahwa ada hari-hari terakhir, ada kumpulan orang-orang yang disebut remnant. Saya ulangi lagi, akan ada kumpulan orang-orang ini yang akan sekali lagi seperti jemaat mula-mula membuat banyak orang kaget. Karena jemaat mula-mula membuat orang-orang sekitarnya goncang. Kenapa? Orang-orang ini kok kelihatannya mereka biasa-biasa saja, tetapi mereka sangat menarik perhatian sebab gaya hidup mereka berbeda. Mereka adalah orang-orang tahan goncangan. Mereka adalah orang-orang justru pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus dinyatakan di situ. Mereka adalah orang-orang yang terus-menerus mengalami kasih karunia Tuhan. Terus-menerus mengalami mujizat Tuhan. Kemuliaan Tuhan hadir dalam persekutuan-persekutuan mereka. Dan ini harus kembali lagi terjadi. Jadi rupanya di tengah goncangan, di tengah pandemik, di mana banyak orang bekerja dari rumah, ibadah lewat Zoom begini gitu ya. Dengan adanya seperti ini, sebenarnya Tuhan sedang mau membangun pribadi masing-masing di atas fondasi yang sama. Seperti demikian. Sehingga apa nantinya? Ketika dibangun di atas dasar yang sama, maka imannya juga akan sama. Tahukah Anda, kalau imannya sudah siap, maka iman itu akan mampu mengundang perkara-perkara besar. Kalau Anda mau mengalami perkara-perkara besar dalam hidupmu, sementara imanmu tidak dibangun di dalam fondasi sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, bagaimanakah perkara-perkara besar bisa terjadi? Bagaimanakah mujizat-mujizat besar bisa terjadi? Maka itu imannya harus dibangun di atas fondasi seperti jemaat mula-mula. Itu luar biasa, sehingga dengan iman yang sama menjadi satu hati, sepikir, sefaham, sebahasa, maka akan menghasilkan perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang besar hanya mampu terjadi ketika orang-orang percaya sudah dibangun di atas fondasi yang sama. Imannya, pemikirannya, sikap hatinya, gaya bahasanya, ketika sudah sama, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jadi biarlah setiap kita pada hari-hari ini kita bersungguh-sungguh, sehingga ketika semua menyembah Tuhan dengan haus dan lapar, semuanya menyembah Tuhan dengan haus dan lapar, semuanya merindukan Tuhan, semuanya merindukan supaya perkara-perkara besar terjadi dalam hidupnya, karena dibangun di atas dasar yang sama. Masih belum banyak orang yang mengerti bagaimana membangun di dalam sebuah rumah. Karena Tuhan ya, kalau kita berbicara tentang rumah, ada apa sih yang terjadi di rumah? Di rumah itu ya tadi saya sudah katakan, fondasinya sama ya. Coba kalau Anda dalam rumah, bagaimana Anda membangun anak-anakmu? Bukankah dengan fondasi? Apakah Anda akan membiarkan anak-anakmu di rumah seperti anak-anak yang ada di jalanan? Kan nggak mau. Kalau anak-anak di jalanan silakan, mereka tidak punya fondasi. Mereka adalah orang-orang yang kesana kemari, tidak ada fondasi yang teguh. Tapi orang-orang di rumah Anda, anak-anak Anda akan menjaganya supaya fondasinya sama. Itu yang pertama kan. Dari fondasi yang sama, kemudian apa yang akan Anda ajar kepada anak-anakmu? Bahasa. Sebab bahasa yang ada di dalam rumah ini dahsyat daripada bahasa yang ada di jalan.
Kalau Anda membiarkan anak-anak Anda bertumbuh di jalanan, maka bahasa mereka adalah bahasa jalanan. Tetapi di rumah, sebenarnya fondasi dibangun, bahasa dibangun, karakter dibangun. Kalau orang-orang jalanan, itu nggak ada karakter. Dalam bahasa Inggris bilang, ada orang-orang jalanan itu nggak ada manners, nggak ada tata krama. Orang-orang jalanan itu adalah orang-orang yang hidupnya maunya mandiri, tidak mau di bawah satu naungan. Coba Anda lihat orang-orang jalanan. Orang-orang jalanan itu paling susah dinasehati, tidak mau ada di bawah bimbingan, mereka punya caranya sendiri, mereka adalah orang-orang yang keras. Tetapi kalau orang-orang di rumah, kalau anak-anaknya keras, orang tuanya itu akan arahkan. Kenapa? Ini berguna buat anak-anak di masa depan. Itulah yang Tuhan katakan di 5782. Kita tidak bisa menjadi orang-orang Kristen jalanan. Artinya dalam pengertian Kristen jalanan itu begini. Kristen yang tidak punya fondasi, yang tidak punya bahasanya adalah bahasa liar, tidak memiliki tata krama, tidak memiliki penundukan diri, tidak memiliki submission, obedience, tidak ada penundukan diri, tidak ada ketaatan. Sebab orang-orang di jalan, mereka mau taat kepada siapa? Mereka hidupnya adalah untuk diri mereka sendiri. Itu orang-orang yang Roh Kudus katakan Kristen jalanan. Mereka tidak mau dibawa penundukan, mereka tidak mengerti apa artinya ketaatan, mereka tidak mengerti apa artinya penundukan diri, mereka tidak mengerti apa artinya tatanan, mereka nggak mengerti. Tapi kalau di rumah, orang-orang yang dibesarkan di rumah, mereka mengerti apa artinya tatanan, mereka mengerti apa artinya penundukan diri, mereka mengerti apa artinya di bawah bimbingan, mereka mengerti apa artinya bahasa. Sehingga martabat mereka, karakter mereka jadi karena mereka dibangun di rumah. Jadi itu yang Roh Kudus taruh dalam hati saya, sekalipun saya pikir Tuhan ini kok pesannya keras amat. Kenapa keras? Karena Roh Kudus jelas bilang bahwa banyak orang-orang Kristen jalanan saat ini. Yang orang-orang Kristen jalanan tuh ini sibuk ngurusin orang lain, sibuk menjelekkan orang lain, sibuk menjadi pendebat-pendebat, sibuk menjadi kritikus-kritikus, sibuk menghujat satu dengan yang lain, sibuk menjelekkan yang lain. Orang-orang yang tidak bisa menerima teguran, tidak bisa menerima arahan, yang hanya punya kebenaran diri, itu yang Roh Kudus katakan loh, itu adalah orang-orang Kristen jalanan. Tapi Tuhan bilang begini, berbahagialah orang yang dibangun kembali di rumah Bapa, di rumahnya. Sehingga ketika itu dibangun kembali, visi itu dibangun di rumah, destiny itu dibukakan di rumah. Maka orang-orang yang dibangun di 5782, inilah yang akan disebut orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang diarahkan, dibukakan matanya, diberikan pemahaman, sehingga bahasanya, mereka kembali memiliki bahasa sesuai apa yang dikatakan oleh Tuhan, oleh Bapa itu sendiri. Sehingga apa? Mereka tidak akan pernah terpengaruh dengan bahasa dunia. Coba kita lihat sekarang bahasa dunia apa? Ketakutan. Ketakutan. Ketakutan ada di dalam tubuh Kristus. Tidak bisa dipungkiri nih, saya ngomong apa adanya nih di Zoom nih. Sekarang orang-orang pada takut kalau ketemu satu dengan yang lain. Anda tahu apa yang dibicarakan? Kamu udah divaksin belum? Pemimpin-pemimpin sekarang ngomong gitu kepada jemaatnya, lu udah divaksin belum? Kenapa itu bisa menjadi sebuah pembicaraan yang seolah-olah yang mengerikan? Mana sebenarnya firman yang sesungguhnya yang harus diperdengarkan? Karena kekuatan dari orang-orang percaya harus dari kebenaran firman. Kenapa sekarang jadi lain? Bicaranya seperti orang-orang yang ada di jalan, seperti orang-orang yang ada di luar. Itu tandanya bahwa sudah tidak ada pada tatanan. Dan ketika saya menerima hal itu, saya merasakan sebenarnya hati daripada Roh Kudus itu sendiri. Seharusnya ketika mereka dibangun dengan benar, mau datang pandemika, mau datang virus dengan varian macam-macam, tapi kalau orang dibangun di atas bahasanya, dia bisa melihat dengan berbeda. Sebab di dalam bahasanya tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada intimidasi. Tapi di dalam bahasanya ada kasih, tapi juga ada otoritas. Dan kalau sudah berbicara tentang dua hal ini, kasih dan otoritas, nggak ada satu musuh dapat menghancurkan orang-orang yang dibangun dengan benar. Jadi ketika saya berdoa, saya dapat ini, saya berkata, Roh Kudus, terus sampaikan.
Kenapa? Orang-orang ini sebenarnya ada nama Tuhan. Tapi kalau mereka tidak dibangun dengan benar, kapan nama Tuhan itu menjadi bau yang harum? Kapankah kesaksian itu diperlihatkan kepada orang-orang ini? Sebab Roh Kudus beritahu di dalam dekade P ini sebenarnya satu dekade yang luar biasa untuk orang-orang lain melihat siapakah Tuhan kita. Untuk orang-orang di luar sana bisa melihat pada kita ada nama di atas segala nama. Ada budaya yang berbeda. Ada bahasa yang berbeda. Bukan bahasa dunia. Bukan budaya dunia. Bukan kebiasaan dunia. Tapi bahasa dari kerajaan. Bahasa dari kebenaran. Ini yang harus kelihatan di hari-hari ini. Dan kalau kita tetap Tuhan berikan untuk kita melalui hari-hari yang kita lalui. Karena ada orang-orang yang Tuhan katakan, kamu selesai, kamu pulang. Tapi ada orang-orang yang Tuhan berikan, ada lagi masuk dalam hari yang baru, ada lagi. Kita harus mengerti loh, kenapa Tuhan berikan hari-hari yang kita lalui. Kita tetap ada, karena Tuhan mau jadikan kita saksi, contoh, dan teladan. Bagaimana kita hidup, kita dibangun, kita dijadikan, kita memiliki paradigma, kita memiliki bahasa, kita memiliki dasar fondasi yang dibangun dari rumah. Itulah pesan 5782. Jadi saudara-saudaraku, saya tahu bahwa di antara Anda ada juga orang-orang yang melayani, para pelayan-pelayan mungkin, pengkhotbah mungkin, pemimpin pujian, orang-orang yang sudah biasa di mimbar. Mari saya katakan, ayo kita lihat kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita benar-benar dibangun di atas kebenaran itu? Apakah kita tetap ada di dalam bahasa yang sama? Atau mungkin kita udah mulai terpancing. Kalau sudah mulai terpancing, return to the house. Kembalilah kepada rumah, supaya kita diselaraskan lagi mindset kita, pola pikir kita, diselaraskan lagi bahasa kita. Relakan dirimu dibangun kembali. Jikalau ada fondasi yang salah, izinkan Roh Kudus menghancurkan fondasi yang lama, supaya dibangun di atas fondasi yang benar. Kenapa? Karena tujuannya juga untuk kebahagiaan kita. Tahukah Anda yang namanya kebaikan, yang namanya shalom, yang namanya kasih setia, itu diberikan kepada kita yang ada di muka bumi ini. Ya. Kebaikan Tuhan, tahun-tahun yang Tuhan telah meteraikan di dalam kebaikannya, itu disediakan untuk kita semua. Dan Dia mau supaya kita mengalami tahun-tahun itu. Saya percaya di 5782 ada kebaikan yang Tuhan simpan untuk kita alami. Tapi izinkan Dia membetulkan fondasi kita terlebih dahulu, supaya kita pun mengalami His goodness, supaya kita pun mengalami kebaikannya. Dengar baik statement saya ini. Mujizat masih ada. Pertolongan Tuhan masih ada. Pemulihan tersedia untuk kita alami. Tapi Tuhan mau kita dengar apa yang menjadi kerinduan hatinya. Di mana selalu selama ini kita minta Tuhan mendengar doa-doa kita. Tapi di 5782 mari kita dengarkan apa yang menjadi kerinduannya ya. Jangan selalu Tuhan dengar doaku, Tuhan dengar doaku. Di 5782 ini Tuhan mau kita dengar isi hatinya. Dia mau kita mendengar kerinduannya. Yaitu kita dibangun lagi di atas dasar kebenaran. Dibangun di dalam rumah. Ingat, pengertian rumah ini dalam sekali sebenarnya kalau kita bahas. Di dalam 5782 itu juga disebut my house, Beit El. Beit El itu rumah Tuhan. Dan rumah Tuhan itu di dalamnya, ada tatanan, ada ketetapan, ada peraturan. Dan Tuhan mau kita dibangun supaya kita menjadi orang-orang yang punya karakter yang baik. Kita orang-orang yang punya manners. Kita adalah orang-orang yang mengerti. Kita adalah orang-orang nanti dilihat oleh orang lain. Inilah ini sikap yang dibangun, karakter yang dibangun, mencerminkan dari mana orang itu dibesarkan. Betul enggak? Kalau kita dibesarkan di jalanan, orang gampang kenal. Oh, ini dibesarkan di jalanan. Tapi kalau dibesarkan di dalam rumah, fondasinya jelas, bahasanya jelas, visinya jelas, maka orang lain bisa lihat di mana sih rumahnya, siapa sih misalnya orang tuanya, itu kan kelihatan jelas kan. Secara fisik juga begitu. Nanti kalau anak-anak Anda lagi di mana, orang kan bertanya, ini luar biasa nih anak-anak ini. Kalau orang Jawa bilang, sopo sih bapak Nah, itu pasti gitu. Secara fisik aja seperti itu, secara rohani juga demikian. Ketika kita dibangun, diselaraskan kembali, orang akan melihat kita itu berbeda. Kita itu dahsyat.
Jadi sekali lagi pesannya, izinkan Anda dibangun kembali, izinkan Anda dibawa kembali dalam rumahnya untuk diatur kembali kalau ada fondasi yang salah, dibangun kembali, dan akhirnya kita boleh menikmati bagian yang Dia sediakan, warisan yang Dia sediakan, janji yang Dia sediakan. Janji itu yang besar-besar, yang dahsyat-dahsyat hanya bagi keluarganya. Coba Anda perhatikan. Satu kali ada seorang perempuan datang kepada Yesus minta mujizat. Dan perempuan ini perempuan di luar dari keluarga. Dan Yesus ngomongnya sadis. Yesus ngomongnya kalau di bahasa sekarang itu tajam. Dan perkataan Yesus ini amat sangat tajam. Saya belum pernah mendengar pendeta ngomong kayak gitu ya. Yesus ngomong begini, tidak berkenan makanan itu karena dia datang hanya untuk domba-dombanya, kan gitu ya. Tidak diperkenankan memberi makanan kepada anjing. Wih, ngomongnya begitu. Tapi perempuan ini yang adalah dari lain, dia gak tersinggung. Dia merendahkan hati dan dia berkata begini, anjing pun makan remah-remah dari tuannya. Anda bisa bayangin kalau itu terjadi sekarang ini, orang bisa tersinggung loh. Tapi perempuan ini, dia memang bukan, dia orang luar. Tapi Yesus akhirnya mengadakan mujizat. Namun, mujizatnya itu mujizat remah-remah. Yang disediakan untuk orang yang dibangun di dalam rumah, bukan mujizat remah-remah, saudara. Main course miracles. Maukah Anda mengalami mujizat yang main course, bukan yang remah-remah? Kalau mujizat yang remah-remah itu, kita kasih sedekah, istilah sekarang sedekah. Buat orang luar tuh sedekah. Tapi buat orang yang dibangun di dalam rumah, itu bukan sedekah, saudara. Full course atau main course. It only we can receive full course or main course in the house. Di mana dibangun. Tapi orang luar cuma menerima sedekah. Tapi mujizat juga jadi. Tuhan berikan mujizat kepada wanita itu. Karena wanita itu berharap. Dan wanita dengan rendah hati berkata demikian. Artinya begini. Kalau kepada orang luar sendiri, wanita itu menerima mujizat remah-remah. Apalagi orang yang dibangun dari dalam rumah. Mujizatnya main course. Mujizatnya full course. Makanan yang penuh. Itu yang Tuhan mau. Jadi mari berikan dirimu dibangun kembali. Diselaras kembali. Masuk di dalam rumahnya. Supaya akhirnya apa? Kita mengalami kebaikan Tuhan. Ya, kita mengalami kebaikan Tuhan. Dan saya mau katakan ini juga. Awal-awalnya saya diam saja, saya tidak mau ngomongin. Tapi kalau Roh Kudus dorong, ya mau gak mau saya harus ngomong gitu ya. Ya ini bukan dari maunya saya, tapi Roh Kudus dorong. Di 5782 karena temanya bait, rumah dia, maka Roh Kudus juga ngomong 5782 ini juga disebut the year of the fathering, tahun pembapaan. Nah, apa artinya? Artinya begini, mari saudara berdoa supaya Anda betul-betul ada di dalam naungan seseorang. Jadi Anda harus berdoa. Kenapa? Karena ini tahun di mana diselaraskan. Tahun di mana ini Roh Kudus katakan tahun dibangun di dalam rumah. Berarti dalam rumah itu harus ada figur, ada satu pribadi yang akan menjadi acuan untuk bagaimana kita dibangun dengan benar. Siapa lagi kalau figur di dalam rumah? Bukan guru figur di dalam rumah. Guru itu di sekolah. Tapi figur di dalam rumah adalah seorang ayah, seorang bapak. Dan itulah yang Roh Kudus katakan bahwa 5782 ini tahun pembapaan. Saya hanya sarankan kepada Anda berdoa deh. Kalau Anda berdoa sungguh-sungguh, Tuhan biarlah aku dibangun. Berikanlah aku figur di mana aku akan bertumbuh di dalamnya. Figur rohani, itu harus ada. Anda harus berdoa, supaya apa? Supaya Anda memberi dirimu untuk dibangun. Karena ini untuk pribadi sendiri ketika dibangun. Maka lihat, 5782 ini akan menjadi tahun yang sangat spektakuler. Buat orang-orang yang dibangun di atas fondasi yang benar. Ya, akhirnya apa? Tentunya nama Tuhan dipermuliakan, kitanya juga akan mengalami kebaikan Tuhan. Waktunya sudah sangat singkat. Berapa kali Roh Kudus berbicara kepada saya? Waktunya sudah sangat singkat. Waktunya sudah sangat singkat. Tiba-tiba kemarin ada seseorang menghubungi saya. Seseorang menghubungi saya lalu ditelepon, dia menangis. Seorang laki-laki, seorang bapak-bapak yang udah lanjut umurnya. Dia menghubungi saya dan dia menangis. Saya bilang, ada apa? Jangan menangis, ceritakan dulu. Saya pikir dia ada masalah. Apakah perlu saya doakan? Ternyata dia begini. Untuk selama beberapa waktu,
tiba-tiba mulutnya bisu, tidak bisa ngomong. Dia mau ngomong tapi nggak ada suaranya, nggak ada kata-kata, nggak bisa ngomong, diam. Ternyata Tuhan mau supaya dia berdiam dan mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan. Jadi waktu dia berdoa, hadirat Tuhan datang. Dia melihat ada cahaya yang menghampiri dia, terus dia mendengar suara. Suara itu berkata begini, aku segera datang. Aku segera datang. Dan hatinya merasa pilu sekali karena dia mengerti. Kenapa kok suara itu berkata demikian? Habis itu dia telepon saya dengan menangis. Lalu dia berkata begini, karena tidak banyak orang mengerti sebelum dia datang kembali apa yang harus terjadi. Saya bilang, betul. Maka itu saya mengerti apa yang Tuhan katakan. Sebelum dia datang kembali. Bukankah Kisah Rasul 3 ayat 21 berkata, Kristus Yesus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Apa itu pemulihan segala sesuatu? Dengar baik. Fondasi. Tatanan. Iman. Pola pikir. Perkataan. Itu harus dipulihkan. Baru dia datang kembali. Jadi ketika Bapak itu telepon, lalu saya bersaksi, saya ceritakan apa yang Roh Kudus sedang bukakan. Dan dia bersuka cita. Di satu sisi dia merasa sedih karena tidak banyak orang mengerti. Tidak banyak orang tahu bahwa Tuhan bergerak menurut waktu-waktu. Jadi kalau waktu kedatangannya sudah amat sangat dekat, berarti di dalam waktu sekarang ini, tatanan harus segera dibereskan. Semua harus ditata ulang. Dan saya percaya itu harus dimulai di 5, 7, 8, 2. Tatanan harus dibangun kembali supaya iman itu sama. Sekali lagi saya berulang-ulang ngomong. Iman sama, sikap hati, motivasi, bahasa, pola pikir itu sama. Karena Tuhan akan datang setelah dia melihat pemulihan itu terjadi. Jadi jangan sia-siakan waktu. Saya tahu bahwa di hari-hari ini adalah hari Tuhan berbicara sangat kuat. Aku mau supaya semua itu dibangun kembali. Dipulihkan karena waktunya sudah sangat dekat. Demikian perkataan yang saya sampaikan kepada Anda semua. Mari saudaraku, kita lihat kehidupan kita. Lihat dalam kehidupan kita bagian mana yang perlu dibenahi, bagian mana yang perlu diratakan kembali, bagian fondasi mana yang harus dibenahi, supaya jangan ada tembok-tembok yang bolong dalam hidup kita, sehingga kita terjaga, terlindungi, sehingga tidak ada penyusup, tidak ada masuk angin ya, karena kita dibangun fondasi yang bagus, temboknya bagus, tidak miring, dan akhirnya tempat itu dapat dihuni, di mana hadirat Tuhan bisa tinggal di dalam kita semua. God bless you. Itu pesan yang saya bagi buat Anda semua yang ada dalam persekutuan Rumah Roti. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada koordinator. God bless you. Bless you all. Tuhan Yesus memberkati. I love you, and I love you. Amin.